Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar di suaraku? Ye, bagus di suarata. Karena biasa juga jaringanku. Ya, semoga tidak. Jadi jaringanku, Kak. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan speaker tak kasih aktif. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya persilakan kepada teman saya, Ramla, untuk membawakan materi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Materi kami dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kami dari kelompok 4 adalah strategi pembelajaran menyimak sebagai fokus di sekolah dasar. Ya, strategi pembelajaran menyimak di sekolah dasar. Nah, lanjut slide-nya. Nah, tujuan pembelajaran menyimak di sekolah dasar. Menyimak itu sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang hendak disampaikan oleh pembicara melalui ujaran. Dengan kata lain, menyimak ini dapat dikatakan bersifat reseptif. Untuk di kelas awal, tujuan dari pembelajaran menyimak itu untuk memperkaya kosakata anak sehingga membantu siswa ketika belajar membaca dan menulis. Nah, lanjut. Nah, oke. Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan menyimak itu dimasukkan dalam kelas tinggi. Nah, kita bisa lihat di layar. Untuk kelas 4, kompetensi dasarnya itu mengenai pengembangan keterampilan menyimak. Yang pertama kita bisa lihat 1.1.1, menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, bumi, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baru baku. Kemudian pada 1.2 menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis usaha dan pekerjaan serta kegiatan ekonomi dan kooperasi dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Nah, kita lanjut di kelas 5. Nah, di kelas 5 juga sama ya, pengembangan keterampilan menyimak. Pada kompetensi dasarnya di 1.5, menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Kemudian pada kompetensi dasar 1.6, menggali informasi dari teks pantun dan syair tentang bacaan alam. Kemudian pada 1.7, menggali informasi dari teks cerita narasi sejarah tentang nilai-nilai perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian kita lanjut di kelas 6, tentang pengembangan keterampilan menyimak. Itu ada pada kompetensi dasar 1.8 dan 1.9. 1.8 itu menggali informasi dari teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Kemudian pada kompetensi dasar 1.9, menggali informasi dari teks cerita fiksi sejarah tentang keutuhan wilayah Nusantara Indonesia. Oke, next. Peranan guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa lisan. Dalam pembelajaran menyimak, guru dituntut untuk memberi peluang kepada anak untuk mengungkapkan pendapat dan perasaannya. Pemberian kesempatan ini bisa misalnya dia sampaikan dalam diskusi. Kita berikan dia kritik yang konstruktif, yang mengandung suatu pemecahan masalah, harus disampaikan secara sopan.
Suasana ini diharapkan dapat menimbulkan sikap tenggang rasa dan saling menghormati. Kemudian lanjut, peranan guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa lisan. Keberhasilan suatu pembelajaran menyimak bergantung pada adanya dua kondisi. Nah, yang pertama itu, guru harus memberikan teladan sebagai penyimak yang kritis dan pembicara yang efektif dan menggunakan strategi yang efektif pula. Kemudian kedua, setiap siswa yang berpartisipasi dalam diskusi harus memiliki informasi tertentu yang akan disampaikan pada teman-temannya. Saling memberikan dan menerima informasi, pendapat, atau gagasan merupakan faktor utama untuk mencapai keberhasilan dalam diskusi. Kemudian next. Oke, materi pembelajaran menyimak. Nah, di sini ada salah satu contoh dalam pengajaran menyimak di sekolah dasar. Kita diarahkan pada materi dan bentuk pengajaran seperti ini ya. Yang pertama, membiarkan atau menyuruh siswa untuk menutup mata lalu menundukkan kepalanya di atas meja. Kemudian mereka disuruh untuk membedakan bunyi, baik itu rautan pensil, mendorong kursi, membuka pintu, membalik buku dan lain-lainnya. Kemudian contoh pengajaran lain untuk menyimak yaitu mengajarkan kepada siswa bagaimana menerima pesan telepon secara singkat. Kemudian contoh lainnya membacakan paragraf pendek tentang ilmu pengetahuan. Kemudian kita ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pengajaran menyimak lain yang bisa kita gunakan itu seperti pelajaran dikte, sangat memerlukan ucapan, pelafalan yang jelas, pelan, berulang-ulang. Jadi 3 kali ucapkan sudah cukup ya untuk melatih terampil dan tertibnya si anak. Kemudian yang kita diktekan itu kita suruh untuk menulis kembali baik dari kata, kemudian kelompok kata atau kalimat. Oke, lanjutnya materi yang bisa kita ajarkan lagi dalam pembelajaran menyimak itu misalnya guru bercerita, kemudian anak-anak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian guru bertanya isi ceritanya secara singkat. Nah, di sini ada feedback yang kita ketahui bagaimana si anak ini, apakah dia betul-betul menyimak atau tidak. Kemudian pembelajaran lainnya itu misalnya bermain berbisik. Nah, bermain berbisik ini misalnya untuk meningkatkan kemampuan mendengar anak. Nah, jadi kegiatan ini memerlukan konsentrasi dan pemahaman yang tinggi. Jadi, anak itu diatur dalam suatu deretan atau bebas untuk duduk dengan memperhatikan giliran yang sudah diatur sebelumnya. Jadi, permainan ini sebuah kompetensi yang berhadiah nilai lah atau pujian yang berupa motivasi intrinsik. Jadi, kalau misalnya anak-anak sudah bisa, ya kita berikan motivasi atau hadiah-hadiah misalnya tepuk tangan atau apresiasi kepada anak tersebut. Nah, selanjutnya itu metode dan teknik dalam pembelajaran menyimak. Nah, dalam pembelajaran menyimak ini, seorang guru itu bisa memperhatikan langkah-langkah dalam pembelajaran menyimak. Misalnya yang pertama itu menentukan makna. Menentukan makna ini penting ya, karena tanpa adanya penjelasan guru, mungkin siswa tidak akan menangkap atau memahami apa yang didengarkannya. Kemudian yang kedua, memperagakan ekspresi. Jadi setelah guru itu menentukan makna, maka diulang beberapa kali. Ucapkan yang pertama guru ada di depan kelas, dan selanjutnya bergerak ke kiri dan ke kanan agar semua siswa dapat melihatnya. Kemudian yang ketiga, mengulangi siswa menirukan apa yang disebutkan oleh guru sambil melakukan suatu gerakan atau menunjuk suatu gambar. Nah, yang keempat itu memberikan latihan yang ekstensif. Jadi guru dapat menggunakan berbagai cara, misalnya dengan drill, yaitu mengulangi kata dan ekspresi yang telah diajarkan dalam situasi yang terbatas, dan dengan kata serta struktur yang terbatas. Nah, selanjutnya media dan bahan pembelajaran menyimak. Nah, media itu sangat bagus ya, sangat penting dalam pembelajaran menyimak.
Nah, fungsi utama dari media itu yang pertama, untuk memudahkan penyampaian konsep atau materi, terutama bagi siswa yang kelas awal ya. Dari segi perkembangan kognitif, menurut Piaget itu masih berada pada tahap praoperasional konkret. Jadi sangat memerlukan media dalam pembelajaran. Dengan media pula itu siswa dapat memahami sesuatu yang abstrak sehingga dia menjadi lebih konkret. Kemudian yang kedua, fungsi utama dari media yaitu dengan penggunaan media, proses pembelajaran akan lebih menarik bagi siswa. Apalagi kalau siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi atau mengeksplor media itu. Nah, selanjutnya, nah, ini adalah penilaian dalam pembelajaran menyimak. Jadi, teknik tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan menyimak. Ada beberapa model tes yang dapat kita gunakan untuk mengukur kemampuan menyimak. Yang pertama itu berupa perintah atau petunjuk yang menghendaki perbuatan sebagai jawabnya. Jadi di sini tesnya kita berikan petunjuk atau perintah kepada anak-anak, kemudian dia melaksanakan apa yang kita suruhkan. Nah, di situ kita nilai apakah dia mengerjakan atau tidak. Kemudian tes yang dapat kita gunakan yang kedua itu pertanyaan atau pernyataan yang diikuti dengan butir soal pilihan ganda. Kemudian yang ketiga dialog atau percakapan dengan diikuti soal pilihan ganda. Dan nomor 4 itu model tesnya yang dapat kita gunakan yaitu ceramah dengan diikuti soal pilihan ganda. Nah, menurut Carroll pada tahun 1980, dia mengemukakan 2 teknik pengetesan kemampuan menyimak. Seperti testi diminta menunggu panggilan telepon, tugasnya adalah memahami pesan yang disampaikan melalui telepon. Dan yang kedua, kombinasi menyimak dengan diagram, tabel, rangkaian gambar. Kemudian menurut Oller, dia mengemukakan teknik dikte sebagai tes kemampuan menyimak. Jadi dikte memiliki beberapa variasi, seperti dikte standar, dikte sebagian, dikte dengan gangguan, dikte atau komposisi, peniruan melalui pancingan atau elicited imitation. Nah, selanjutnya contoh kegiatan pembelajaran menyimak sebagai fokus di sekolah dasar. Misalnya di sini tugasnya ini adalah salah satu kegiatan pembelajaran menyimak ya. Misalnya tugasnya itu ini kita bisa perhatikan di layar ya. Ada tugas mengevaluasi isi iklan. Jadi misalnya iklan televisi, subtemanya tentang transportasi. Ini kemudian unsur linguistiknya adalah komponen-komponen dari mobil, kata sifat dan kata keterangan dengan ekspresi-ekspresi tentang mobil. Tujuannya siswa mampu mengevaluasi iklan yang ditonton atau didengar. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang kita gunakan yang pertama itu siswa menonton iklan televisi sepanjang 2 menit sebanyak 2 kali. Kemudian para siswa membentuk kelompok-kelompok kecil untuk membahas yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh iklan itu dan cara-cara apa yang digunakan iklan tersebut. Kemudian citra yang hendak dibangun oleh iklan itu untuk produk yang ditawarkannya. Dan yang ketiga, sasaran yang dituju oleh iklan tersebut untuk menjadi konsumen dari produk itu. Yang keempat, keunggulan artistik dan estetik dari iklan tersebut. Kemudian setelah mereka memperhatikan itu, lanjut di langkah pembelajarannya, setiap kelompok melaporkan evaluasi mereka di depan kelas dan membandingkan evaluasi mereka dengan kelompok lain. Kemudian di sini guru bertugas untuk menilai hasil kerja mereka ya. Nah, sampai di sini. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Ya, mungkin cukup sekian materi dari kami. Silahkan yang ingin bertanya, tanggapan, memberi tanggapan, silahkan. Kelompok-kelompok lain. Dari kelompok 3. Ya, kelompok 3 silahkan. Ya, makasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu di slide 12. Nah, di sini ada media dan bahan pembelajaran menyimak. Kira-kira contoh media apa yang digunakan ya sebagai pembelajaran menyimak khusus kelas tinggi di sekolah dasar? Ya, itu saja. Media, contoh media yang digunakan. Iya, itu saja. Iya, silakan kelompok lain masih ada. Dedep. Dep, mana mau ke Dep? Jelas kita di suaranya Kak Lina. Jelas, jelas. Sempat moderator yang ingin menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Nah, pertanyaannya itu media apa saja yang bisa digunakan dalam bahan pembelajaran menyimak. Tentu media yang kita gunakan ini yang berisi tentang audio. Jadi kita bisa mengambil media misalnya radio, pemutar musik, audiovisual seperti gambar-gambar animasi yang televisi yang ada gambar dan suaranya. Nah, media ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran menyimak. Misalnya seperti anak-anak kelas 1 kan dia masih pra-operasional konkret. Artinya dia pemikirannya masih belum sepenuhnya konkret, dia masih abstrak-abstrak. Jadi kita berikan dia media yang kayak audio visual, ada gambar, ada suara. Nah, di situ kita suruh untuk anak-anak mendengarkan, menyimak apa yang kita pelajari di sana, kita berikan materinya. Seperti itu, bagaimana? Apakah media ini bisa digunakan juga untuk kelas tinggi? Karena pertanyaan saya tadi kalau tidak salah untuk kelas tinggi. Oh, ya, tentu saja bisa digunakan karena media misalnya radio, tape recorder, sama televisi, gambar-gambar animasi. Nah, itu bisa digunakan kepada anak-anak, baik itu di kelas rendah maupun kelas tinggi. Seperti itu. Iya. Silakan kelompok 3. Iya, alhamdulillah Puas? sudah ya bisa dipahami. Tidak ada lagi pertanyaan. Kelompok lain cuma kita jika. Dedep, naik motor sih. Oke, sudah ditutup Mi. Tutup dengan baik. Oke, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.